Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Kemarin kita sudah belajar yang pertama membaca dan menulis bilangan bulat, sudah. Yang kedua mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga operasi hitung bilangan bulat, itu juga sudah. Sekarang yang keempat masalah berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, yang terakhir ini masalah berkaitan dengan bilangan bulat ini nanti ada kaitannya dengan operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Jadi perhatikan. Sebelum belajar Bu Fias akan memberikan sedikit kata mutiara ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Jadi apa artinya anak-anak? Kita harus tidak boleh lelah belajar ya. Karena kalau tidak belajar nanti kita akan menahan perihnya kebodohan ya, seperti itu. Ya. Masalah berkaitan dengan bilangan bulat. Sekarang anak-anak perhatikan contoh soal berikut ya. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki. Saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Nah, selama 3 menit cuaca membaik, kemudian pesawat kembali dinaikkan dengan ketinggian 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat saat ini. Ya, perhatikan sekarang. Mula-mula 600 kaki ya. Ketinggian pesawat 600 kaki. Kemudian menurunkan pesawat tempur. Kata kuncinya ini ya. Kalau menurunkan pesawat tempur itu kan berarti turun. Turun itu berarti berkurang ya. Pada ketinggian 2 kaki setiap menit. Selama 3 menit cuaca membaik. 3 menit cuaca membaik. Jadi mula-mula 650 kaki. Kemudian diturunkan 2 kaki setiap menitnya selama 3 menit. Berarti turun berapa? 2 kaki dikali 3 menit, ya kan? Kemudian pesawat kembali dinaikkan. Naikkan berarti ditambah, naik kembali, dinaikkan 8 kaki. Jadi bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya ya 650 ya, mula-mula 650 dikurangi 2 dikali 3. Kenapa 2 dikali 3? Kan turun 2 kaki setiap menitnya selama 3 menit. Berarti 2 dikali 3 ditambah 8. Ya. Seperti itu. Diubah menjadi kalimat matematika. Kalau diubah menjadi kalimat matematika jadi seperti ini. Nah, ini tadi sebelumnya ini kan berkaitan dengan operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Di sini ada perkalian, ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan ya, itu disebut operasi hitung campuran, melibatkan berbagai macam operasi hitung. Nah, bagaimana kita cara mengerjakannya? Yang pertama, yang ada dalam tanda kurung. Jadi yang ada di dalam tanda kurung diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, perkalian atau pembagian. Itu dikerjakan. Setelah yang tanda kurung diselesaikan, kemudian perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Kalau sudah perkalian atau pembagian diselesaikan, baru penjumlahan atau pengurangan. Dan yang terakhir, kerjakan dari depan. Urut dari depan. Kalau semua tanda kurungnya sudah terbuka, perkalian pembagiannya sudah dikerjakan, penjumlahan pengurangannya sudah dikerjakan, baru kerjakan dari depan. Ya, kalau Bu dulu zaman Bu guru sekolah, zaman Bu Fias sekolah SD itu, Pak guru, Bu gurunya mengatakan seperti ini. Pokoknya digarap pipo londo, ping poro lan sudo. Jadi yang dikerjakan dahulu itu pipo londo, ping dari ping poro lan sudo. Nah, jadi yang dikerjakan perkalian atau pembagian dulu, baru penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya. Nah, soal yang tadi penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini 650 dikurangi 2 dikali 3 ditambah 8. Tadi soalnya seperti ini ya. Mula-mula 650 kaki. Kemudian diturunkan, itu berarti dikurangi 2 meter setiap menitnya. Selama 3 menit, berarti 2 kali 3. Baru dinaikkan lagi pesawatnya, ditambah 8 kaki. Sama dengan, tetap kita tulis dari depan ya. Sama dengan 650, kita tulis dahulu. Kemudian 2 kali 3 ini kita kerjakan. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti
650 dikurangi 6 ditambah 8. Sama dengan 650 dikurangi 6, 644 ditambah 8 sama dengan 652. Jadi ketinggian pesawat saat ini 652 kaki. Soal selanjutnya. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Pohon dalam keadaan licin dan basah, sehingga tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Berapa ketinggian tupai setelah 5 menit? Yuk, kita ubah soal cerita ini menjadi kalimat matematika. Ya, seekor tupai mula-mula ketinggiannya 250 meter. Ya, pohonnya licin dan basah. Kemudian tupai tergelincir. Tergelincir berarti turun ke bawah ya. Berarti dikurangi 2 meter setiap menitnya. Berapa ketinggian tupai setelah 5 menit? Dia tergelincir 2 meter setiap menitnya selama 5 menit. Berarti bagaimana cara pengerjaannya kalau kita ubah ke dalam kalimat matematika? Ya, kalau kita ubah ke dalam kalimat matematika, jadi 20, tadinya kan 20 ketinggiannya. Kemudian tupai itu tergelincir ke bawah, berarti dikurangi. Tergelincir 2 meter setiap menitnya selama 5 menit, berarti 2 kali 5. Tetap kita tulis dari depan. Berarti 20 dikurangi, tetap kita tulis depan. Tapi yang sebelah sini, yang belakang perkalian ini dikerjakan terlebih dahulu. 20 sama dengan 20 dikurangi. 2 dikali 5 sama dengan 10. 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Jadi ketinggian tupai saat ini 10 meter. Ya, contoh soal selanjutnya ya. Ini operasi hitung campuran dulu ya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. 30 ditambah negatif 16 ditambah 5 dikali 4. Tetap kita tulis dari depan ya. Berarti 30 kita tulis dulu. Ditambah. Ya, ini dikerjakan. Negatif 16 ditambah 5. Negatif 11 ya, kali 4 kita tulis tetap urut sesuai soalnya. Kemudian kita kerjakan. Ini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang dikerjakan dulu yang mana anak-anak? Yang perkalian. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Tetap kita tulis dari depan sama dengan 30 ditambah, nah, negatif 11 dikali 4. Hasilnya negatif 44. 30 ditambah negatif 44 sama dengan negatif 14. Ya, itu. Ya, contoh soal yang kedua. 89 dikurangi 45 dibagi 15 kali negatif 6 sama dengan berapa? Ya, kalau kita lihat dari soalnya, tadi kita ingat ya langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung, tapi di sini tidak ada tanda kurungnya ya. Ini tanda kurung hanya untuk menandai negatif 6-nya saja. Bukan antar operasi hitung bilangan. Jadi, tidak ada tanda kurungnya. Yang dikerjakan kalau tidak ada tanda kurungnya, perkalian atau pembagian ya. Berarti yang ini perkalian atau pembagian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Tetap kita tulis dari depan. 89 kita tulis di depan tetap. 89 dikurangi, ini dikerjakan dulu, ada bagi, ada kali. Yang dikerjakan dulu yang mana? Yang dikerjakan, tetap dikerjakan yang dari depan, bagi dulu ya. 89 dikurangi 45 dibagi 15. 45 dibagi 15 kita tulis 3. Ini tandanya tetap ya, kurang tetap kurang, 89 tetap 89, tetap kita tulis sesuai soalnya. Kali ya kita tetap tulis kali, negatif 6 kita tulis lagi negatif 6. Kemudian ada tanda kurang, ada tanda kali, yang kerjakan dulu yang mana? Yang kali, yang belakang. Tapi tetap kita tulis di depan. Sama dengan 89 dikurangi, ini tetap ngikutin depannya ya. 3 kali negatif 6, hasilnya negatif 18. Sekarang tinggal kita kerjakan. Tanda negatif dan tanda kurang bersebelahan jadi positif, jadi tambah ya. Jadi 89 ditambah 18, hasilnya
107. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang silakan untuk menambah pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekian penjelasan dari Bu Fias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.